kita bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas itu silakan memimpin doa teman-temannya. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang sudah hadir pada hari ini? Apa keterangannya? Yang kita doakan semoga teman kita bisa segera sembuh dan kembali belajar bersama-sama dengan kita lagi. Coba silakan berdiri, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Berdiri dulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Coba, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke, sekarang silakan persiapkan alat belajarnya. Kemudian sambil mempersiapkan alat belajar, silakan cek kondisi kelas kalian, apakah sudah rapi dan bersih, tidak terdapat sampah di sekitar tempat duduk kalian. Oke, kalau sudah, kita akan siap belajar. Silakan dibuka bukunya bab kedua. Tentang apa bab kedua? Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita breaking dulu. Silakan lihat di layar. Apa judul lagunya? Siap hadapi hari akhir. Nada topi saya bunda. Tahu nada topi saya bunda? Nah, gimana nada topi saya bunda? Topi saya bunda. Tahu topi saya bunda? Ada yang tidak tahu? Nada topi saya bunda. Masih kecil ya. Nah sekarang pada waktu siang hadapi hari akhir, kamu
menyanyikan dengan nada topi saya bunda. Liriknya sudah disampaikan di sana. Kita coba dulu ya. Kita coba. 1, 2, 3. Hari akhir pasti datang. Kita harus siap mawas diri dan beramal. Itulah bekal kita. Coba, kira-kira sudah Pak? Sudah bisa? Sudah. Sekarang kita memakai gerakan. Pakai gerakan ya. Yuk. Sekarang coba berdiri. Pakai gerakan. Perhatikan dulu. Gerakannya adalah kalau pas bagian pertama hari akhir pasti datang. Hari akhir pasti datang. Kita harus siap. Bisa kan? Kita ada seperti ini. Harus siap. Siap. Oke, siap kan seperti ini. Ya. Kemudian mawas diri dan beramal. Itulah bekal kita. Oke, bisa? Oke, kita coba. Yang pertama campur ketuk ya. Hari akhir pasti datang. Kita harus siap mawas diri dan beramal. Itulah bekal kita. Oke, seperti ini ya. Oke, kita sekali lagi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mengandung makna yang luar biasa. Nah, lihat di sana. Apa yang pasti datang? Jadi, kalau hari akhir pasti datang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, mempersiapkan diri. Kenapa harus mempersiapkan diri? Ada yang tahu? Ke sekolah mau bekal? Apa bekalnya? Apa bekal kamu ke sekolah? Salah satu yang tak terlupakan setiap hari. Nasi. Bawa bekal uang jajan atau bekal makanan. Nah, sekarang kalau mau ke akhirat, bekalnya apa? Mawas diri dan ya. Jadi semoga lagu kilas ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah dengan salah satunya meyakini hari. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Silakan dibaca. Oke. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan ketika nanti kalian mempelajari materi ini. Kalian yang pertama, nanti akan ditayangkan video. Ya, videonya disimak baik-baik, disimak dengan seksama. Kalian dapat mengidentifikasi tanda-tanda dan tahapan hari akhir. Kemudian yang kedua, setelah nanti kalian mempelajari ini, kalian akan melakukan diskusi, kemudian bertanya jawab bersama tim kelompok, akan dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang terakhir, setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, melalui tugas nanti yang akan Ibu berikan, kalian dapat menunjukkan sikap mawas diri. Jadi prakteknya, sikap mawas diri dengan menyusun contoh
perilaku yang positif atau menunjukkan atau menyampaikan perilaku yang positif, ciri-ciri dari orang yang sudah mawas diri terhadap materi iman kepada atau meyakini hari akhir tersebut. Oke, sampai di sini cukup jelas. Nah, ini yang akan kalian dapatkan. Oke, tapi selanjutnya silakan simak video yang nanti akan dibuka. Disimak baik-baik ya. Kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, anggaplah ini sudah posisi berkelompok di mana kalian ditentukan kelompok 1 diketuai oleh siapa? Oke, siap. Kelompok 2 diketuai oleh Rama. Kelompok 3 Pito. Kelompok 4 Ipada. Oke, itu ketua kelompok timnya ya. Jadi tolong dikondisikan timnya supaya bisa mencari informasi. Jadi sama-sama mencari informasi, dicatat mungkin ada beberapa poin penting yang nanti akan dijadikan bahan untuk kalian berdiskusi. Jadi di materi ini tujuannya tadi ada 3. Kalau bisa mendapatkan tujuan yang lain selain dari 3 tersebut, berarti hari ini pembelajaran kita luar biasa ya. Kalian dapat pengalaman baru. Oke. Ini yang muda. Ini semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman pendidikan agama Islam kelas 9 bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Hidup di dunia ini singkat, hanya sekitar 60-70 tahun. Kematian adalah batas antara dunia dan akhirat, jadi kita harus memanfaatkan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah mahdoh seperti sholat maupun ghairul mahdoh seperti sedekah. Dunia adalah ladang amal, kebaikan akan menghasilkan pahala, sementara keburukan akan mendatangkan siksa. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, kita harus patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Tolabul ilmi, iman kepada hari akhir. Rukun iman kelima adalah keyakinan mutlak bahwa hari kiamat pasti akan datang. Nama-nama lain untuk hari akhir seperti Al-Waqi'ah dan Yaumul Hisab menunjukkan kedahsyatan dan kebenaran peristiwa tersebut. Iman ini mendorong seseorang untuk beramal saleh. 1. Pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari setelahnya tidak ada hari lain. Keyakinan akan hari ini sangat penting, bahkan sering dikaitkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa iman pada hari akhir, iman kepada Allah tidak sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. 2. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat terbagi menjadi 2, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. A. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Ini adalah peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk. Contohnya adalah kematian, di mana setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalaminya, dan bencana alam seperti gempa, banjir, atau wabah penyakit.
Semua ini menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan bertakwa, melakukan kewajiban dan berbuat baik. Sikap terbaik saat menghadapi musibah adalah sabar dan menyadari bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah, yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. B. Kiamat kubro atau kiamat besar. Ini adalah kehancuran total alam semesta. Meskipun belum terjadi, kita wajib meyakininya karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis menggambarkan kiamat ini dengan dahsyatnya peristiwa alam seperti gunung yang berterbangan dan langit yang terbelah. Para ahli sains seperti astronom dan geolog juga memprediksi kehancuran alam semesta berdasarkan penelitian mereka yang dalam pandangan Islam menjadi bukti bahwa kiamat itu dekat dan pasti. 3. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yaumul Barzakh atau alam kubur. Ini adalah batas antara dunia dan akhirat, tempat manusia menunggu hari kebangkitan setelah ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Di sini amal perbuatan menentukan apakah seseorang akan mendapat nikmat atau siksa kubur. B. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga yang terakhir akan dibangkitkan dari kubur setelah tiupan sangkakala kedua. C. Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima catatan amal mereka. Setiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. D. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Semua perbuatan manusia, baik atau buruk, akan diperhitungkan. Anggota tubuh akan menjadi saksi dan amal pertama yang dihisab adalah sholat. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Amal perbuatan manusia akan ditimbang. Amal baik sekecil biji sawi pun akan mendapat balasan, begitu pula sebaliknya. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Setiap perbuatan akan mendapat balasan. Timbangan amal baik yang berat akan mendapat balasan yang memuaskan, sedangkan yang ringan akan mendapat siksa neraka. G. Surga dan neraka ini adalah tempat terakhir pembalasan. Surga adalah tempat penuh kenikmatan bagi orang bertakwa, sedangkan neraka adalah tempat siksaan bagi mereka yang durhaka. Nama-nama surga dan neraka yang beragam menunjukkan tingkatan balasan sesuai amal perbuatan manusia. 4. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Meyakini hari akhir seharusnya mendorong kita untuk mawas diri. Mawas diri adalah sikap hati-hati, waspada, dan bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan. Sikap ini muncul dari kesadaran bahwa semua tindakan baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya. Dengan mawas diri, kita akan lebih sering beribadah, menghindari perbuatan tercela, dan senantiasa berperilaku jujur, adil, serta bertanggung jawab. Mengisi hidup dengan ibadah dan amal soleh adalah bekal terbaik untuk menghadapi hari akhir dan meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak video tadi, apa informasi yang kalian dapatkan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dunia adalah ladang amal kebaikan. Terus itu kelompok 3. Kelompok yang lain? Kelompok 1? Ya, bebas. Yang penting informasi yang sudah tadi disampaikan di video. Apa? Benar? Apa? Dengar ada? Besar-besar suaranya. Hari kiamat adalah hari di mana setelahnya tidak ada hari-hari lagi. Ada yang lain? Ya, itu Mengetahui peristiwa kehidupan di akhirat. Nah, mengetahui peristiwa kehidupan yang terjadi setelah hari akhir ya. Ada beberapa macam tadi kan peristiwa setelah dunia ini hancur. Ada beberapa macam tadi. Apa yang kalian ingat? Ada 7. Coba disebutkan beberapa di antaranya. Alam kubur, yaumul barzah, terus apa lagi? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan, apa lagi? Yaumul masa, apa? Nah, ada lagi? Hari perhitungan, apa yang dihitung? Amal, ya, ingat itu. Satu lagi, coba, siapa yang masih ingat? Ibadah apa yang paling diperhitungkan? Sholat. Siapa yang sudah sholat hari ini? Karena haji, sholatnya belum? Sudahkah kalian sholat subuh hari ini? Yang belum? Semoga dengan adanya video ini, materi ini, semoga segera sadar dan akan melaksanakan sholat karena sholat adalah ibadah yang sangat penting. Ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira sudah cukup ya? Nah, sekarang kalian sudah duduk di dalam sebuah kelompok, ya. Kelompok yang dimana dalam kelompok tersebut sudah kalian pilih ketua timnya yang bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing. Buku sudah disiapkan? Sudah dijadikan sumber belajar? Silakan disiapkan bukunya. Oke, hidup punya misi untuk kalian selesaikan. Pernah belajar menyelesaikan sebuah misi? Pernah? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Menyelesaikan apa? Soal? Oke. Ini ada namanya, pernah dengar ini? Pernah menyelesaikan permainan seperti ini? Kira-kira dalam permainan apa yang kalian selesaikan misi yang hampir sama seperti ini? Apa? Sekedar games biasa? Oke. Asik gak kalau mainnya? Asik. Apa saja tantangannya? Putar otak? Ya. Mencari jalan? Nah, di dalam permainan yang ibu siapkan ini merupakan LKBD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan kalian amati. Tolong di estafet di belakang. Oke. Nah, perhatikan. Ada tulisan di bawahnya. Apa tulisan di bawahnya? Misi perjalanan. Jadi di bawah misi perjalanan. Yang ini? Iman. Ya, misi perjalanan iman. Di mana di dalam misi ini kalian diminta untuk anggaplah ini sebuah perjalanan hidup. Nah, ya, ilustrasinya permainan labirin ini kalian perjalanan hidup selama hidupnya. Jadi kalian silakan tentukan setelah menjalani perjalanan hari akhir ini kalian akan menemukan beberapa tahap-tahap sebelum ke garis finish. Nah, ya,
Silakan kalian cari, namun di tiap perjalanannya memiliki tantangan. Dilihat ada kata-katanya di sana. Lihat apa saja? Coba dibacakan. Ada kiamat, kubro, terus ya itu kubro sama kubro ya. Nah, silakan ditentukan. Kemudian ada yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian ada surga dan neraka dan Allah. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya surga dan neraka. Nah, kalian akan mendapatkan surga kalau apa? Kalian mendapatkan neraka kalau apa? Jadi dalam tantangan ini silahkan kalian buat apa yang harus kalian lakukan atau pengalaman apa yang kalian dapatkan ketika berada di setiap step-step tempat ini. Misal di kiamat kubur, apa yang dialami? Apa saja yang dialami kalau kiamat kubur datang? Apa saja yang dialami kalau kiamat kubur datang? Tadi kan di video sudah digambarkan ya. Kiamat kecil seperti apa, kiamat besar seperti apa. Kemudian apa itu yaumul hisab? Apakah dihisab dulu baru ada kiamatnya atau terbalik? Nah, seperti apa itu? Silakan kalian tulis di kertas. Di kertas tulis buku saja ya. Kalian buat setiap yang kata-kata itu beri penjelasan. Tidak usah terlalu panjang, hanya singkat tetapi pas dengan keadaan yang ada di sini. Oke, silakan beri waktu. Silakan bekerja sama dengan timnya. Jika terjadi kendala boleh bertanya. Boleh dicari perjalanannya. Sama-sama dari mana dulu. Nah, Anda tentukan yang mana dulu coba. Di situ ada kata yang suruhnya dua. Sajinya bisa dapat sepuluh ya. Coba dicari yang mana. Subro dan subro, ya. Kertas lembar atau buku? Boleh di kertas, boleh di buku. Yang penting ada laporan hasil tugas pokoknya ya. Silakan. Atau biar tidak hilang, boleh di belakang lembar kerja yang sudah disediakan di belakang kosong kan? Nah, boleh silakan boleh. Atau di kertas kosong. Silakan. Cari bagian siapa, apa penjelasannya, dicari setiap hasilnya ya. Oke, aman kelompok ini. Biar tidak susah. Ya, ya. Oke, bisa? Bisa? Ya. Ada kan perbedaannya? Kiamat subro apa? Kiamat subro kecil. Kalau subro kiamat besar. Ciri-ciri kiamat subro, ciri-ciri kiamat subro semuanya ada. Oke, silakan. Kemudian nanti perjalanannya apa prosesnya, itulah kamu bisa menentukan perjalanan akhirnya itu. Ya ketentuan terakhir surga dan neraka. Nah, ciri orang masuk surga apa yang dia lakukan? Ciri orang masuk neraka itu apa yang sudah dia perbuat? Jadi ada hukum sebab akibat, ya. Makan tulis berbagi tugas biar tidak berat, jadi dibagi. Nah, siapa yang menjelaskan bagian apa dibagi dalam timnya sehingga kerjaannya cepat selesai, dikasih waktu kurang ya. Nanti dibuat serapi mungkin ya, dipilih tempatnya yang tulisannya rapi untuk memperhatikan orang tugas kelompoknya.
Masing-masing cari satu. Bisa. Keluar belajar. Satu yang masih bro, satu lagi yang nanti dibuat penjelasan sebelumnya apa, sebelumnya apa. Buat dalam laporan tugas ya. Oke. Nanti kita akan presentasi kelompok. Ayo, coba nanti disusul kelompok lain. Ayo, bekerja. Ya, ibu kasih tes dulu. Kelompok satu. Kelompok satu mana? Masih semangat? Kelompok dua. Kelompok tiga. Karena dominasinya laki-laki ya. Kan rada-rada full ya. Ya masalah, ayo semangat. Rasakan, anggaplah labirin itu perjalanan hidup. Nah, jadi seperti itulah kira-kira perjalanan hidup kita kalau dibuat seperti labirin. Nah, sekarang kita lagi berjalan di perjalanannya. Kenapa sih yang ini? Gimana? Ini bisa kamu? Apa itu yang bagus? Ayo. Nah, kan jangan berbalik. Masa kita berbalik? Ayo mana? Atau bisa untuk perhitungan? Dibahas dan Ayo berbagi, jangan menumpuk dalam satu masalah. Awas, tidak. Ya. Nanti bersiap-siap ya, timnya akan maju masing-masing presentasikan hasil. Makanya kamu sambil mencari permasalahan yang ada di dalamnya, jangan lupa mencari lajur perjalanannya ya. Cari perjalanan itu mana arahnya. Nah, ya. Cari ya, misi perjalanannya dicari. Perjalanannya seperti mencari jalan. Cari itu slow. Oke, 5 menit pertama sudah berjalan. 5 menit pertama sudah berjalan.
Oke, lanjut. Satu saja laporannya, jadi yang ambil dibacakan satu laporan. Yuk, lanjut. Kelompok berapa yang kira-kira sudah hampir selesai? Kelompok 2. Wah, hebat. Ayo lanjut. Kelompok yang lain. Jangan kalah. Ayo, kelompok 3 lanjut. Sudah ketemu jalannya. Jalannya kemana lagi? Ini kan sudah jalan. Banyak kau bikin jangan setelah berbeda di awalnya. Ayo, sudah? Lagi? Oke. Kita jangan terlalu banyak. Lihat saja yang saya paham dari masing-masing kalian. Apa tadi kalau kita mendapatkan musibah kalimat yang kita ucapkan yang jadi ketika kita mendapatkan musibah itu termasuk kiamat kalimat itulah yang akan kita ucapkan. Bantu, jangan biarkan temannya bekerja sendiri. Oke, 2 menit lagi, ayo kerja. Nanti dibagi ya timnya mana yang mau menjelaskan di bagian masing-masing. Islam menjelaskan apa sih ya? Ayo. Nanti kelompok yang bertanya kamu dapat apa jalannya? Mana kita perjalanan hidup kita ini misinya akan Nah, jalannya banyak tuh, jalan atas, jalan juga pengambilan yang kira-kira memungkinkan untuk dilalui.
Oke. Kita cek ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Berapa lagi? Satu lagi. Kelompok 2. Sebaris lagi. Apa? Satu lagi. Kelompok 3. Oh, ayo cepat lompat. Lagi, ayo lompat. Jangan lupa mencari jalan keluarnya ya. Ya, dalam kertas kerja itu. Oke, cukup ya. Ibu menilai keaktifan siap nih. Ibu sudah mendapatkan siap bekerja sama dengan baik. Ya, ibu tawarkan dulu di dalam kelompok 1 kelompok mana yang lebih siap? Kelompok 3 sepertinya sudah siap. Siap? Siap ya? Oke, kelompok 3 kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 3. Di bawah kertas kerjanya. Siap, ya. Oke, ya, silakan presentasikan hasil kerja dari kelompok 3. Kita kasih selamat dulu untuk kelompok 3. Ya. Ya, pertama apa dulu? Yang pertama adanya kiamat sutra atau kiamat kecil. Itu adalah berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia. Misalnya peristiwa kematian dan bencana alam. Yang kedua itu mawas diri, merupakan sikap waspada dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga itu ada kiamat kubra atau kiamat besar, adalah kehancuran atau alam semesta beserta isinya. Yang keempat itu ada hisab, adalah hari perhitungan amal. Dan yang kelima ada mizan, adalah hari pertimbangan amal. Yang terakhir itu ada surga dan neraka, adalah tempat pembalasan terakhir. Ada surga. Ya, silakan memberikan tanggapan. Mawas diri tadi gimana? Mawas diri itu merupakan sikap waspada dan Gimana perjalanan mawas diri kamu letakkan? Perjalanan kedua. Mawas diri bagi kelompok 3 terjadi di lajur kedua. Ya, kelompok 4 kira-kira ada yang berbeda? Beda ya? Ya. Coba silakan ditanyakan. Silakan bertanya. Ya, kelompok Vito, silakan bertanya. Tadi mereka meletakkan mawas dirinya di nomor 2. Kalau kamu, kelompok kamu? Sepakat. Yang pertama. Oke, beda lagi. Oke, kenapa kamu meletakkan mawas diri di poin kedua? Ayo, kenapa? Karena setelah silakan perhatikan.
Jelek tuh yang jadinya. Oh, bisa ada peristiwa orang yang meninggal dunia. Kita menjadi mawas diri. Benar? Dengan adanya bencana alam, kita menjadi mawas diri. Sepakat? Sepakat dengan kelompok ketiga ya? Sepakat dengan kelompok tiga? Sepakat. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Cukup? Silakan. Waalaikumsalam. Untuk kelompok tiga. Lanjut kelompok berikutnya. Oke, kelompok Rahman, silakan. Ayo, silakan. Ayo. Suaranya yang keras ya, biar kelompok lain didengar. Kelompok yang sudah maju kelompok tiga boleh disimak. Oke. Presentasikan dari diskusi kami dari kelompok 2. Ya, silakan. Penjelasan jamak sukro. Jamak sukro adalah jamak kecil. Mengapa dinamakan jamak kecil? Karena pada jamak sukro hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Jamak sukro adalah jamak kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Yang kedua, pengertian jamak kubro. Jamak kubro adalah jamak besar, yaitu dunia alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluk makhluknya, kecuali yang dia kendaki. Pengertian hisab. Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama di dunia. Pengertian mizan. Mizan adalah hari pertimbangannya amal perbuatan manusia, baik amal kecil maupun amal besar. Pengertian neraka dan surga. Surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Halo, Ada pertanyaan, kelompok? ada yang ingin ditanyakan? Kamu buat tak jalan lagunya? Coba jelaskan. Ya. Agar maju ke depan biar terlihat teman-teman yang membuat jalannya dibuat. Ya. Coba. Yang pertama, mawas diri. Ya, jadi akan ke depan biar terlihat sama teman-teman mau diri. Nah. Yang pertama, mawas diri. Ya. Yang kedua, jamak tiga. Yang ketiga, jamak kubra. Yang ketiga, yang keempat, hisab. Yang kelima, mizan. Yang terakhir, surga dan neraka. Ya. Siapa yang mau masuk neraka? Kamu. Kelompok kamu. Pokoknya. Kalau kelompok tiga tadi mawas dirinya yang kedua, kelompok dua mawas dirinya yang pertama. Ada yang hampir sama dengan kelompok dua? Sama kelompok? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, satu dulu, nomor dulu.
dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas 1 ingin menjelaskan diskusi kami tentang Ya, tentang perjalanan iman. Ya. Mawas diri adalah tugas hati atau waspada dengan ini mawas diri adalah mesti ibadah. Allah Jiwa Sudra, Jiwa Kecil dan Alam, Sebagian dan Mungkin. Juga Jiwa Sudra, yang besar, kiamat yang hari setelahnya tidak ada lagi hari lain. Depan kisah atau hari perhitungan. Perhitungan amal perbuatan selama menjalani hidup dunia. Kelima, Yaumul Hisab, ditimbangnya amal. Kalau kecil maupun besar manusia akan ditimbang. Enam, neraka dan surga. Itulah melewati bidang dan jasa akan berakhir di neraka atau juga itu sudah manusia. Ya. Lihat kan perjalanannya tadi dari mana dulu? Ya. Agak maju, biar kelihatan. dari Kompas TV ke Kiamat terus dari Kiamat Kubra ke Kisah dulu Hisab dulu. baru Mizan dan diakhiri oleh surga dan neraka. Ya. Silakan tanyakan apakah sepakat mereka dengan presentasi hasil kerja kalian. Ya, silakan. Apakah ada yang menanyakan? Hampir sama urutannya dengan kelompok 2 ya. Ya. Ada pertanyaan? Kelompok 2 tentunya sepakat karena hampir sama mereka. Nah, yang beda kelompok 3, 4 belum presentasi. Ayo, kelompok 3. Kalau kalian nomor 2 tadi mawas diri, kalau mereka pertama. Jadi mawas diri itu sesuatu yang harus dilakukan di awal pertama. Ayo. Sepakat? Ya. Sepakat. Silakan. Gini, ada yang ini presentasi ini. Kasih semangat dulu. Ayo, kelompok yang terakhir. Ayo, benar-benar kuat urutannya yang terakhir. Ayo, yang terakhir mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Awalnya kami dari yang Zaristan dan Kubra dan Kiamat Kubra dan Desa Mizan Lawat ini kita dan neraka. Lagi coba, lagi sekali lagi.
Ya. Kerawanan dari Start, Bawas Diri, Kiamat Kubra, Kiamat Subro, Hisab, Mizan dan Firda dan Neraka. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Coba tanggapannya dari kelompok lain, silakan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ada yang mau memberi tanggapan pada kelompok kami? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Berarti sepakat ya penjelasan kelompok berapa? 4 ya? Oke. Baiklah, kalau tidak ada kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih semangat untuk Ayo silakan duduk kembali. Oke, silakan saksikan fotonya. Oke, baiklah. Oke, sekarang dari beberapa penjelasan tim kelompok tadi, ada 3 yang sama, ada 1 yang berbeda. Yang berbeda kelompok berapa tadi? 3. Nah, sekarang kita analisa dulu. Kelompok 3 tadi dia berbeda di sisi yang mana? Mawas diri. Letaknya di nomor 2. Ini perjalanan pertama apa dulu yang kita alami? Kiamat Subro dulu. Subro tadi kiamat apa? Kecil. Contohnya kiamat kecil. Kematian, tanah longsor, bencana alam ya, yang sifatnya bencana alam. Ya, sering kita mengalaminya kan? Ya, bisa masuk ke musim penghujan. Nah, apa yang terjadi? Musim penghujan selain banjir apa lagi? Ya, atau tanah longsor yang tinggal di daerah perbukitan itu bahayanya tanah longsor. Kalau kita yang tinggal di dataran rendah bahayanya apa? Banjir. Jadi dimanapun kita berada sesungguhnya kita masih dekat dengan yang namanya kejadian-kejadian ataupun masalah ataupun musibah ya. Nah, apa yang harus kita sikapi dari kejadian itu? Nah, mawas diri. Jadi urutan pertama itu harus mawas diri atau nunggu sudah kejadian dulu? Ayo, nunggu sudah kejadian dulu baru mawas diri atau mawas diri dulu baru? Nah, jadi mawas diri itu apa? Waspada, apalagi hati-hati. Nah, jadi urutan yang paling tepat yang mana dulu? Oke, kita apresiasi 3 kelompok yang sudah tepat memilih urutannya. Hapus dulu. Bukan salah, dia berpikir seperti ini. Ada kemungkinan di mana seseorang itu ketika sudah kejadian baru timbul mawas dirinya. Misal, kita berjalan di semak-semak. Ini ilustrasi ya. Kita berjalan di semak-semak, ternyata di dalam semak-semak itu ada lubang. Orang yang mawas diri terkadang hati-hatinya muncul di awal. Nah, seperti itu kan? Ada yang ketika sudah terjeblos dalam lubang, baru dia timbul mawas diri. Misal, untuk berikutnya menjadi trauma. Untuk berikutnya dia menjadi waspada. Untuk berikutnya dia menjadi hati-hati. Udah mau lagi lewat sana, nanti ada lubang. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya ketika mawas diri itu terjadi di kemudian
dan lebih baik lagi jika terjadi di awal. Itu ya. Jadi hendaknya ketika kita mendapatkan teguran, apa contoh teguran? Kira-kira Allah kasih teguran ke kita misal. Nih teman kita yang tidak masuk, apa keterangan kita yang sakit. Menurut kalian sakit itu masuk teguran? Iya. Masuk teguran dari Allah? Masuk. Supaya apa? Misal. Supaya misal yang tadinya dia mungkin merasa sehat, kuat, kemudian lupa untuk beristirahat, badannya dibuat aktivitas terus. Sedangkan badan kita ini butuh istirahat. Ada jatahnya untuk beristirahat, sedangkan kita ajak terus untuk beraktivitas. Misal bergadang semalaman, tidak istirahat matanya, bergadang terus. Maka itu kita termasuk orang yang belum mawas diri. Kalau mawas diri kita tahu kapan waktunya, kapan harus menjaganya, kapan harus berhati-hati dan lain-lain, supaya tidak merasakan akibat setelahnya. Jadi baik kelompok yang 3 macam 3 tim tadi sudah tepat, kelompok yang 2 bukan tidak tepat tapi pilihan, itulah namanya hidup pilihan. Jadi tidak ada salahnya, tidak salah, cuma menempatkannya itu karena ada pengalaman yang pernah mereka alami. Misal tadi Bu, kalau sudah melihat kematian, kata mereka tadi kan, kalau sudah melihat kematian Bu baru sadar kan itu bahwa ada akhirat Bu, ada kematian, ada alam lain, nah, itu kan. Tapi kalau kita tidak melihat kematian, biasanya kita berleha-leha, benar? Iya. Nah, aku masih lama, umurku masih panjang, aku masih remaja, aku masih anak-anak, aku masih lama tuanya. Yang meninggal itu yang tua dulu, tidak ada yang menjamin tua dulu yang meninggal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kira-kira dari tugas yang kalian kerjakan secara berkelompok, apakah kalian paham pada materi ini? Baik. Kita akan melanjutkan. Ini mau kasih nanti ditempel di kertas kerjanya ya, di boardnya. Ya. Kelompok mana tadi yang tepat? Yang tepat tadi kelompok mana? Nanti boleh dikasih stikernya ya. Karena kelompok 3 kelompok tadi tepat, ibu kasih 2 stiker, nanti ditulis untuk nama-namanya. 2 ditempel dulu ya. Oke, di remote-nya. Kita ada apa? Hati. Tanda. Bintang. Kalau guru dengan siswanya tanda. Saya nih. Karena kelompok berapa? 3 tadi ada perbedaan konsepsi permasalahan, jadi kasih lognya 1 aja. Oke, silakan tulis nanti ditempel di kertas kerjanya nama kelompoknya ya. Oke, lanjut ditulis dulu, kemudian dikumpulkan hasilnya, tulis nama kelompok, ditempel dulu kan bisa lengket ini. Ya, ditempel di kertas yang mau diri. Nama timnya ya, jangan lupa kasih nama. Oke, baik, sambil menulis dan mengumpulkan hasil tugasnya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Oke, apa saja yang sudah kalian dapatkan materi hari ini? Apa itu? Ya. Tahunya perjalanan hidup. Oh, tahunya bahwa perjalanan hidup itu masih panjang. Apalagi sih ya? Apa? Tentang hari akhir. Apa saja hari akhir yang akan kita alami setelah mengalami hari akhir? Ada apa tadi yang di kertas KPD-nya? Ada yaumul hisab, yaumul hisab. Itu hanya 2 ya, padahal masih banyak lagi perjalanan lain. Apa yaumul hisab? Hari perhitungan. Hari perhitungan amal perbuatan. Kalau yaumul hisab? Hari perhitungan
bagaimana? Ya, hari ini timbangnya amal perbuatan. Nah, sekarang pada materi mana yang membuat kalian suka mempelajari materi pada hari ini? Yang menurut ibu aku suka pas di sini, kami merasa tersadar misalnya. Nah, di bagian mana kira-kira? Yo, di bagian mana kira-kira yang paling kalian sukai? Apa? Oh, pas bermain games ya? Ada media lebih itu. Oke, ada lagi yang paling kalian sukai? Oh, mawas diri. Kenapa? Jadi lebih sadar ya sekarang? Ya, lebih hati-hati ya. Dan bagian mana yang merasa kalian belum pahami? Boleh sampaikan? Apa? Bagian mana yang kira-kira belum kalian pahami? Kamu nggak paham misalnya di bagian ini. Boleh ditanyakan? Bagian mana yang belum paham? Apa? Kunci di itu dimana kalau kalian mau masuk surga dan neraka kan ada kunci. Nah, apa tadi? Ibu pakai clue kan tadi? Kalau mau masuk surga bagaimana caranya? Mau masuk neraka bagaimana caranya? Itu kuncinya. Semuanya kalau sampai sana kan? Yo, belum ada kan? Nah, berarti kalian bingung tanda kunci tadi ya? Tanda kunci itu ibu kasih clue tanda kunci di mana kalian itu harus mencari bagaimana cara membuka. Kalau mau masuk surga, pintu surga itu ada kuncinya. Nah, apa kuncinya kalau mau masuk surga? Apa ibadah yang paling utama? Sholat. Nah, kalau mau masuk neraka, kuncinya? Ya sebaliknya, tidak usah kau lakukan ibadah, langsung kau masuk neraka. Nah, kita mau pilih pintunya di mana kuncinya kau tahu, ya. Oke, sekarang apa yang kalian rasakan setelah mempelajari pelajaran kita hari ini? Apa? Senang, happy, apa lagi? Seru, apa lagi? Asik, nambah wawasan. Sip, tuh. Yang paling penting. Yang paling penting lagi, ada yang bisa jawab? Apa? Selain menambah wawasan, adakah rasa sadar pada dirimu? Ada. Tergetarkah hatimu? Rasa tergetar hati? Tergetar ya? Ada kan? Nah, itu harapan yang mau. Oke, untuk memperkuat pemahaman kita sambil dikumpulkan. Sini dikumpulkan tugasnya. Oke, dibuat dengan kelompok ya. Kumpulkan depan. Oke. Ibu punya tugas untuk pemahaman ya. Jadi ya, ini kasih kelompok satu. Ini jawab saja random ya. Silakan. Oke. Silakan. Lihat. Dan silakan kalian tulis. Itu lihat dulu. Tulis ya. Singkat ya. Jangan panjang-panjang. Oke, kita. Coba siapa yang mendapatkan pertanyaan ini? Kalau hari ini adalah hari terakhir, siapa yang paling ingin kamu temui? Singkat saja jawabnya, jangan diutarakan. Ya, ya, iya. Siapa yang dapat pertanyaan ini? Ada kan? Amal baik apa yang paling ingin kamu perbanyak sebelum hari akhir? Ditulis di situ. Kalau diberi waktu 1 jam terakhir
Jika bisa mengulang nafsu, hal baik apa yang ingin kamu lakukan lebih banyak? Nah, yuk jawab. Ayo dijawab. Sikat. Sesuai dengan yang kita pendek. Ini usah jingkir masih ini pendek ya. Cari suara terbanyak yang lain tulis ya. Misal saya mau ketemu idola saya Jungko. Apa idola saya? Yeah.
Yang paling menarik ini pilih. Ya, Pak. Boleh. Ya, Pak. Semoga kita berada di surga. Kalau hari ini adalah hari terakhir, yang kalau hari ini adalah hari terakhir, siapa yang hari ini kamu temui? Siapa? Yang pertama, keluarga. Keluarga. Nabi dan Rasul. Para ulama. Ayo, 21. Yang mana yang paling besar? Silakan dibacakan. Apa yang membuat takut yakin? Ya, lima. Apa yang membuatmu takut akan hari akhir? Timbangan amal baik. Ulangi sekali lagi. Timbangan amal buruk lebih berat daripada timbangan amal baik. Ya, apa yang membuatmu takut? Timbangan amal buruk lebih berat daripada amal baik. Takutkah kalian? Ya, kalau bisa sebab sebaliknya lebih banyak amal kebaikan daripada keburukan. Ya, oke, baiklah. Karena semuanya luar biasa. Ya, ibu kasih tanda cinta lagi. Nah, oke, oke, lope lah. Oke, baiklah. Oke. Pada pertemuan hari ini, Bu Angga, sambil menulis ya, nama-nama muridnya, silakan. Pada pertemuan kali ini, Bu Angga, kalian sudah memahami ya, ternyata sangat-sangat berkesan, menyentuh, bahkan tadi ada jawaban yang sangat luar biasa yang kalian sampaikan, di luar ekspektasi ibu, terus terang. Dan yang kedua ya, kalian bisa menjawab seperti itu dan menambah ini membacanya. Oke, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalian semakin menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk pelajaran selanjutnya silakan nanti dibuka bab ketiga, silakan dibaca nanti di rumah pelajari sebelum kita melanjutkan pelajaran pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama kita lapaskan hamdalah. Silakan kita tutup dengan doa mengakhiri pelajaran. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.